Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang salawat. Dalam segmentasi berikut ini kita akan memahami ketika kita mencintai Rasulullah ternyata tidak cukup untuk mengucapkan salawat. Tetapi bagaimanakah kita meneladani adab agung yang dimiliki oleh Rasulullah. Inilah tema yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرين حاضرات, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Kiai Khalil Nafis, guru kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semoga ya Rabb seluruh masyarakat bangsa selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, salah satu cara mudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mencintai siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada cara, tidak ada jalan kecuali melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Bukan bagi siapa-siapa. Hanya bagi siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang mengharapkan ridha Allah, siapa yang mengharapkan kecintaan Allah, itulah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yawmal akhir, mengharapkan selamat ridha Allah nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah nanti. Karena tidak ada seorang yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa ini, umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh,
umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi salam, seluruh umat-umat terdahulu, tidak ada di antara mereka yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya asy-syafa'atul 'uzma di yaumil qiyamah. Kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyaklah salawat. Ini salah satu cara insya-Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan insya-Allah dekat posisi kita dengan Rasulullah di surga nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qal aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Yang paling dekat posisinya denganku di yaumul qiyamah adalah yang berbanyak salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Tetapi ada hal penting. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kehidupannya dari pagi sampai malam sesuai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat. Karena kata ulama, alamatu hubbihi kathratu dzikrihi. Kata ulama, alamatu hubbihi kathratu dzikrihi. Tanda seorang mencintai Rasulullah, berbanyaklah menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbanyaklah salawat. Dan orang yang berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya apa yang dicintai Rasulullah dia mengikuti, meladani Rasulullah. Karena tidak sesuai ketika kita selalu membaca salawat, tetapi sunnah-sunnah beliau, amalan-amalan beliau kita tidak mengamalkan. Karena bukti kecintaan selain salawat, mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam. Cara makan, cara minum, keluar dari rumah, masuk ke rumah, cara pakai baju, cara lepas baju, cara salat, cara zikir, cara doa. Bagaimana Rasulullah, cinta apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW. Itulah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi saudara, kehidupan kita tidak mungkin lancar kecuali kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai aturan. Bukan hanya untuk hafal saja, tetapi aturan, pedoman kehidupan kita. Ini siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, ikutilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kehidupan beliau adalah yang terbaik. Berarti kalau kita memilih sunnah dan mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mendapatkan ridha Allah, selain mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dalam hati bahwa itu adalah yang terbaik. Cara minum Rasulullah itulah adalah terbaik. Itu yang terbaik bagi kita, bagi kesehatan. Selain di akhirat nanti, dunia agar dunia dimudahkan oleh Allah, agar dunia dilancarkan oleh Allah, agar urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau amalkan itu adalah yang terbaik. Wallahi dunia selamat, akhirat selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saya kasih contoh. Sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah menjadi Rasul, sebelum bi'thah, masih bayi. Itu namanya Muhammad, bukan Rasulullah, betul? Itu Muhammad. Tetapi bayangkan,
ketika Halimah Sa'diyah membawa Muhammad ini. Apa yang terjadi? Barakah kehidupannya. Sebelum datang ke Makkah, ketika naik, ketika Halimah naik, bukan unta, ketika naik kendaraan itu, salah satu hewan itu namanya, Ustaz? Bantu. Namanya al-baghlah itu, kayak keledai itu. Kayak keledai itu, tapi bukan baghlah. Ketika Halimah Sa'diyah itu bawa itu dari kampung ke Makkah, itu jalannya pelan-pelan, lemah, enggak bisa jalan, sakit, dan anaknya Ibu Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha tidak bisa memberikan susu atau apa untuk anaknya. Ketika pulang dari Makkah ke kampung, bawa Muhammad, belum Rasulullah ya, tapi di ilmu ghaib Rasulullah SAW, belum diutus, hanya ada hubungan dengan Muhammad, Allah memberkahi kehidupan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Pulang ke kampung, luar biasa. Keledai itu hewannya jalannya luar biasa cepat. Karena apa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kehidupan kita menjadi barakah ketika menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dunia akhirat. Amin melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah paparan yang memberikan gambaran kepada kita betapa meneladani Rasulullah adalah kewajiban bagi kita yang mengaku umat yang beriman kepada dinullah Islam. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Abdul Somad akan memaparkan kekuatan doa tidak akan diterima oleh Allah tanpa disertai atau diawali dengan salawat. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.